Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Edwardus Tandelilin selaku dosen pembimbing, beserta Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Widyawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari tesis saya yang berjudul Tata Kelola, Risiko, dan Kinerja Bank, studi empiris pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Dimulai dari latar belakang penelitian, seperti yang kita ketahui, kinerja sebuah perusahaan menjadi hal penting, baik dari sisi perusahaan itu sendiri maupun investor. Perusahaan, tak terkecuali bank, perlu mengukur kinerjanya untuk mengetahui apakah bank telah mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, bank dapat mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan agar kinerjanya menjadi lebih baik dan tujuan dari perusahaan tercapai. Bank juga perlu meningkatkan kinerjanya karena mempengaruhi persepsi investor. Dari sisi investor, kinerja merupakan bagian penting untuk menentukan investasi, sebab kinerja perusahaan erat kaitannya dengan nilai perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan saham-saham perusahaan manakah yang mampu menawarkan tingkat keuntungan yang baik bagi investor. Terjadinya krisis keuangan global beberapa tahun silam memberikan dampak dan pelajaran penting bagi industri perbankan, yaitu penerapan manajemen risiko yang baik dan memadai diperlukan untuk setiap inovasi produk dan aktivitas perbankan. Hal ini agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan bagi bank di kemudian hari. Data statistik perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan adanya penurunan beberapa indikator pada bank umum setiap bulannya selama tahun 2008, diantaranya yaitu rasio return on asset dan capital adequacy ratio. Perannya sebagai regulator di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah membuat regulasi terkait dengan risiko dan tata kelola perbankan, diantaranya POJK nomor 4 tahun 2016 dan SEOJK nomor 14 tahun 2017 terkait penilaian tingkat kesehatan bank umum yang di dalamnya mencakup tata kelola dan manajemen risiko serta POJK nomor 55 tahun 2016 yang secara khusus mengatur bank umum dalam hal penerapan tata kelolanya. Pergerakan rasio non-performing loan atau NPL yang terjadi pada bank umum di Indonesia menjadi hal lain yang melatar belakangi penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, NPL merupakan salah satu rasio yang penting di dalam perbankan karena erat kaitannya dengan kredit yang merupakan salah satu produk utama yang ditawarkan oleh bank. NPL memberikan gambaran tentang seberapa baik sebuah bank dalam mengelola risiko kreditnya. Berdasarkan data yang dikutip dari Statistik Perbankan Indonesia, selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, tren NPL dari bank umum mengalami kenaikan di beberapa tahun terakhir. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, model bisnis bank yang mewajibkan bank menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik agar trust yang merupakan fondasi bisnis bank tetap terjaga. Berkaca pada pengalaman krisis keuangan global pada tahun 2008, lemahnya pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan dapat berdampak pada operasional dan kinerja bank. Hal lain yaitu masih terdapat hasil yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu terkait dengan hubungan antara tata kelola dan risiko terhadap kinerja bank, sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah, yang pertama, apakah tata kelola atau corporate governance berpengaruh terhadap kinerja bank? Yang kedua, apakah risiko berpengaruh terhadap kinerja bank? Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah, yang pertama, menguji pengaruh tata kelola atau corporate governance terhadap kinerja bank, dan yang kedua, menguji pengaruh risiko terhadap kinerja bank. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, dari sisi empiris diharapkan bisa menjadi salah satu referensi untuk penelitian berikutnya, dan dari sisi praktis diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi investor di dalam membuat keputusan investasi di pasar modal, terutama yang terkait dengan saham industri perbankan. Terdapat beberapa landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun kinerja bank dilihat dari perspektif manajemen keuangan, meningkatkan kekayaan pihak yang memegang saham dengan terus melakukan peningkatan terhadap nilai perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan. Menurut Sudiatno dan Puspitasari, nilai perusahaan merupakan cerminan dari kinerja bank yang mampu mempengaruhi persepsi investor karena dikaitkan dengan harga saham. Untuk tata kelola, dapat diartikan sebagai sistem pengendalian internal dan prosedur dari masing-masing perusahaan. Tata kelola juga memberikan kerangka kerja yang mendefinisikan hak, peran, dan tanggung jawab dari kelompok yang berbeda, diantaranya manajemen, pemilik saham, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam sebuah organisasi. Untuk risiko kredit, menurut OJK, yaitu risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Sedangkan untuk risiko bisnis dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian sebuah bank di dalam menghasilkan tingkat pengembalian atau keuntungan yang tinggi dari pengelolaan investasi bank dari sudut pandang pembiayaan dan pendapatan. Terdapat dua hipotesis di dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu tata kelola atau corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja bank, dan yang kedua, risiko berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Untuk data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2019, termasuk di dalamnya laporan tahunan, laporan tata kelola bank, dan data-data saham yang diperoleh dari website resmi bank maupun dari Osiris. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, diantaranya bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bank umum konvensional yang laporan keuangannya dipublikasikan lengkap pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Yang ketiga, bank umum konvensional yang mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola lengkap periode tahun 2014 hingga tahun 2019. Dan yang terakhir, bank umum konvensional yang sahamnya aktif diperdagangkan selama tahun 2014 sampai dengan 2019. Dari kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 34 bank yang digunakan di dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Terdapat dua jenis variabel yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Untuk variabel dependent, yaitu kinerja bank, menggunakan dua proksi antara lain Tobin Skew dan return on equity. Sedangkan untuk variabel independen tata kelola, proksi yang digunakan yaitu peringkat komposit tata kelola yang merupakan hasil self-assessment bank yang besarannya 1 sampai dengan 5, di mana 1 menjadi sangat baik dan 5 menjadi tidak baik. Namun, di dalam penelitian ini yang digunakan adalah nilai kebalikan, di mana 5 menjadi sangat baik dan 1 menjadi tidak baik. Proksi lain yang digunakan yaitu proporsi komisaris independen. Sedangkan untuk variabel independen risiko, proksi yang digunakan yaitu NPL dan deviasi standar return on asset. Berikut adalah model regresi yang digunakan di dalam penelitian. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Terdapat 3 jenis model di dalam regresi data panel, diantaranya fixed effect model, random effect model, dan common effect model. Untuk mengetahui rekomendasi model terbaik yang sebaiknya digunakan, perlu dilakukan beberapa uji sebelumnya, diantaranya yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Masuk pada hasil penelitian dan pembahasan, berikut hasil statistik deskriptif dari semua proksi yang digunakan di dalam penelitian. Yang pertama, untuk Tobin Skew, nilai rata-ratanya adalah sebesar 0,2418 dengan nilai maksimum sebesar 1,78 yang terdapat pada Bank Ina Perdana tahun 2017 dan nilai minimum sebesar 0,006 yang terdapat pada Bank Permata tahun 2015. Return on equity memiliki rata-rata sebesar 0,0656 yang artinya rata-rata bank umum konvensional di Indonesia mampu mengelola ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan laba sebesar 6,56%.
dengan nilai maksimum sebesar 0,3119 dan nilai minimum sebesar minus 0,8376. Untuk peringkat komposit tata kelola memiliki rata-rata sebesar 3,9559 atau dengan pembulatan menjadi 4 yang artinya rata-rata bank umum memiliki hasil penilaian tata kelola yang secara umum baik. Nilai maksimum sebesar 5 dan nilai minimum sebesar 2. Dengan demikian, rentang hasil penilaian tata kelola bank berada di kategori kurang baik sampai dengan sangat baik. Untuk proporsi komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5749 atau rata-rata bank umum konvensional memiliki 57,49% komisaris independen di dalam jajaran dewan komisarisnya. Nilai maksimum sebesar 1 dan nilai minimum sebesar 0,333. Adapun untuk NPL, nilai rata-ratanya adalah sebesar 0,0299 dengan nilai maksimum sebesar 0,1582 yang terdapat pada Bank of India Indonesia tahun 2016 dan nilai minimum sebesar 0. Untuk deviasi standar return on asset, nilai rata-ratanya sebesar 0,0034 dengan nilai maksimum sebesar 0,0801 dan nilai minimum sebesar 0,0001. Berikut hasil dari model pertama di mana proksi variabel dependent kinerja bank menggunakan Tobin skew. Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0,05 sehingga kesimpulannya adalah fixed effect model lebih baik daripada common effect model. Uji selanjutnya yaitu uji Hausman. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0976 di mana nilai tersebut berada di atas 0,05 sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu random effect model lebih baik daripada fixed effect model. Diperlukan uji lanjutan sebagai uji penentu yaitu uji Lagrange multiplier. Hasil uji LM menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0,05 sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah model terbaik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah random effect model. Berikut hasil uji regresi dari model pertama. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh probabilitas dari semua proksi yang digunakan nilainya berada di atas 0,05. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik yaitu tata kelola atau corporate governance dan risiko tidak berpengaruh terhadap Tobin skew. Dan banyak faktor eksternal lain yang mempengaruhi kinerja dari sudut pandang pasar. Masuk pada model 2, di mana proksi variable dependent kinerja bank menggunakan return on equity. Sama halnya dengan model pertama, dilakukan 3 uji untuk mendapatkan rekomendasi model terbaik. Dari hasil ketiga uji tersebut, model terbaik yang terpilih adalah random effect model. Berikut hasil uji regresi pada model 2. Dari uji tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, probabilitas dari peringkat komposit tata kelola adalah sebesar 0,0000. Probabilitas dari proporsi komisaris independen adalah sebesar 0,4337. Probabilitas dari NPL sebesar 0,0005 dan probabilitas untuk deviasi standar return on asset sebesar 0,0000. Berdasarkan hasil tersebut, probabilitas dari proksi peringkat komposit tata kelola, NPL, dan deviasi standar return on asset nilainya berada di bawah 0,05 dan untuk proporsi komisaris independen, probabilitasnya berada di atas 0,05. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu peringkat komposit tata kelola berpengaruh positif terhadap return on equity, NPL dan deviasi standar return on asset berpengaruh negatif terhadap return on equity, serta proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap return on equity. Masuk pada kesimpulan dari penelitian. Tujuan penelitian yang telah dilakukan adalah menguji pengaruh tata kelola dan risiko terhadap kinerja bank. Kinerja bank diukur dengan 2 proksi yaitu Tobin skew dan return on equity. Dengan menggunakan proksi Tobin skew untuk kinerja, secara statistik tidak ada variabel independen yang berpengaruh.
Sedangkan untuk proxy return on equity secara statistik, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peringkat komposit tata kelola berpengaruh positif terhadap return on equity. Yang kedua, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap return on equity. Yang ketiga, NPL berpengaruh negatif terhadap return on equity. Dan yang terakhir, deviasi standar return on asset berpengaruh negatif terhadap return on equity. Dengan kata lain, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu tata kelola dan risiko tidak berpengaruh terhadap kinerja bank jika dilihat dari sisi pasar yang menggunakan Tobin Skew sebagai pengukurannya. Sedangkan tata kelola berpengaruh positif dan risiko berpengaruh negatif terhadap kinerja bank dari sisi akuntansi yang menggunakan return on equity sebagai pengukurannya. Terdapat beberapa keterbatasan di dalam penelitian ini, diantaranya sampel yang digunakan terbatas pada 34 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode penelitian yang terbatas hanya menggunakan 6 tahun, dan variabel serta proksi yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu penambahan sampel penelitian seperti bank umum konvensional yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasilnya dapat mencerminkan kondisi bank umum secara keseluruhan. Yang kedua adalah periode penelitian yang diperpanjang. Yang ketiga, penggunaan variabel serta proksi yang berbeda dari penelitian ini. Dan yang terakhir, memasukkan faktor kejadian khusus misalnya pandemi COVID-19. Adapun implikasi dari penelitian ini, yang pertama, bagi investor, hasil penelitian harapannya bisa menjadi salah satu referensi dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan berinvestasi di pasar modal, khususnya pada saham industri perbankan. Dan yang kedua, bagi manajemen perusahaan atau manajemen bank, hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh dari peringkat komposit tata kelola, NPL, dan deviasi standar return on asset terhadap return on equity, harapannya bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam penerapan ataupun evaluasi tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.